Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Ya, untuk tema kali ini yang sudah aku buat ya. Di sini adalah pesan yang masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dikala kamu sedang terlelap. Ya, jadi oh ya, namaku Mela Morgan. Jadi kalau misalnya kalian panggil nama yang lain, itu salah kalian ya, karena aku orangnya berbeda dan aku tidak bisa terus-terusan kayak oh thank you mbak ini tapi namanya bukan aku gitu. Salah nonton apa sengaja gitu kan. Panggil nama aku Mela ya, Mela. Dari settingannya aja udah beda, suara udah beda, cara baca juga udah beda. Jadi jangan disama-samakan karena aku tidak mau disama-samakan. Oke, di sini untuk kalian ya. Pesan yang datang untukmu dari semesta ke alam bawah sadarmu dari seseorang di sana. Kita lihat di sini. Ada kartu ya, di sini sih aku Ojo rumongso, bisa nanging bisa rumongso. Di sini aku melihat ada pesan untuk kamu adalah jangan merasa diri bisa melakukan segalanya, namun bisalah untuk merasakan. Harus lebih peka pada situasi dan keadaan sekitar. Artinya apa? Kamu itu dipesankan sama seseorang di sini, kamu jangan terlalu one man show, jangan terlalu egois. Kamu tuh harus lebih peka terhadap kepentingan orang lain. Kamu harus lebih lebih bisa memahami dan mengetahui. Di sini aku lihat ada mburu uceng. Aku nggak tahu sih ini apa ya. Bacanya ini kayak susah gitu loh. Aku bisa bahasa Jawa, cuman ini kayak apa gitu ya. Ini aku bacain aja artinya. Keserakahan dapat menghampiri setiap saat. Mengusahakan yang kecil malah mengakibatkan yang sudah berjalan, malah mengabaikan yang sudah berjalan. Fokuslah pada masa depan kamu ya, pada langkahmu ke masa depan. Artinya gini, kamu itu selama ini mungkin terlalu tamak, terlalu pengen mencari pembenaran, dan kamu tuh mengabaikan sekitar kamu gitu loh. Misal contoh, kamu tuh masih banyak di sini yang energinya belum lari dari namanya mantan. Entah ini salahku, apakah ini salah kalian nonton, atau kalian memang terlalu terbawa suasana gitu loh ya. Jadi aku ngelihatnya seseorang ini itu memberikan pesan kepada kamu, tolong dong lihat aku, karena kamu tuh begitu fokus dengan hal-hal lainnya gitu. Kamu tuh seringkali mengabaikan orang-orang yang memang perhatian sama kamu untuk mengejar seseorang yang mungkin toksik. Bisa jadi seperti itu. Terus kamu tuh sibuk mengejar sesuatu yang besar, tetapi kamu tuh kayak sadar bahwa kemampuanmu tuh mungkin lebih cocok untuk sesuatu hal yang development gitu. Ya. Yang ketiga di sini, setiap orang tuh punya prinsip dan keyakinan masing-masing. Tidak ada yang bisa memaksakan keyakinan pada seorang lain. Jadi hargai prinsip. Aku melihat di sini seseorang yang memberikan pesan padamu adalah apa? Adalah orang yang pengen dihargai prinsipnya. Jadi dia nggak suka kalau kamu kepo mengenai masalah-masalah yang terlalu dalam. Terus di sini kamu nggak bisa memaksakan keinginan kamu untuk selalu diikutin.
Dan di sini kamu sepertinya harus mengurangi teman-teman banyak-banyak stalking dan kepo. Ya, apalagi untuk sesuatu yang bukan urusan kamu. Contohnya, kalau seandainya kakak-kakakku di sini yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, pengen tahu banget tentang dia, ya, terus kamu nanyanya berlebihan, itu kalau bisa dikurangin gitu loh. Ya gimana orang itu nggak makin jaga jarak sama kamu kalau kamu tuh kayak mepet banget ya, kayak gitu. Terus hindari juga di sini distraksi-distraksi yang sebetulnya tidak penting. Misalnya kamu kedistraksi dengan pikiran kamu yang negatif gitu. Kamu suka sama seseorang tapi kamu bilang, dia cuekin aku nih, dia gak ngebalas WA aku nih, dia ini, dia itu. Siapa tahu dia lagi sakit, siapa tahu dia lagi depresi, tapi kamu mikirnya kayak dia udah punya yang lain, dia lagi konsen sama yang lain. Aku udah tahu kok ceweknya siapa, aku udah tahu kok cowoknya siapa. Nah gini loh teman-teman, untuk menyikapi hal-hal seperti itu, sebenarnya kita nih harus lebih banyak mulai sadar. Oh ternyata ya kalau misalnya aku nggak hubungin dia nyari aku apa enggak ya? Misalnya gitu nih, kita tester daripada kamu berandai-andai. Kamu nggak usah berbuat macam-macam gitu loh, nggak usah kepo, nggak usah cari tahu, nggak apalagi cari tahu dia dengan pasangannya gitu ya misalnya. Nggak penting gitu loh. Tujuannya ngapain sama kamu? Dan aku ngelihatnya di sini ya banyak mungkin dari kalian memang orang ketiga pengen tahu kondisi dia sama pasangannya, bener nggak sih? Tapi setauku sih kalau kalian pengen jadi orang ketiga, tidak usah mengikuti hati kalian untuk terlalu kepo dengan masalah pribadi dia. Apa yang menjadi surga kalian itu yang dia berikan, itu aja. Jangan cari nerakanya. Kalau tahu kenyataannya dia ngebohongin kamu lebih sakit lagi. Tapi kan kalian sudah berjalan di atas cinta penuh kebohongan toh. Jadinya ya harus diterima kalau dia bohongin kamu juga. Aku merasa dimanfaatkan, ya kamu sudah tahu dia sudah punya pasangan. Contoh kayak gitu ya. Jadi yang aku bisa simpulkan di sini adalah mulai peka, mulai merasakan intuisi kalian. Kalian itu sebenarnya udah tahu salah belum sih? Kalau kalian nggak tahu salah di sini, kalian ya bisa ini loh teman-teman. Kalian bisa namanya merasakan dan bisa kayak peka dikit gitu. Yang kulakukan selama ini salah nggak sih? Dia tidak memilih aku, salah nggak sih? Gitu. Ya, aku punya salah apa gitu. Yang keempat, kita lihat di sini titik awal kehidupan manusia dan tujuan akhir kembali pada rencana semesta. Seseorang di sana mungkin tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Ya, intinya gitu. Intinya di sini dia bilang sama kamu, kalau misalnya ada perlambatan di hubungan ini, maka aku pengen sekali menyerahkan semua pada semesta dan jangan biarkan aku hanya berpikir sendiri. Dia bilang gitu. Kalau aku tidak bisa memberikan sama kamu, berarti waktunya tidak tepat dan aku juga tidak mau terlalu banyak berusaha untuk mencari penyelesaian dengan cepat gitu loh. Karena memang belum ada jalannya. Bukan berarti aku nggak usaha, cuman aku pengen semesta aja yang berjalan untuk kita. Itu pesan dari seseorang untuk kamu, ya. Kita akan buka lagi di sini untuk kondisi dari hubungan kamu dengan orang ini seperti apa. Kalau kalian bilang, Kak, jangan bacain orang lama terus, bosen gitu. Tapi yang keluarnya kalau orang lama gimana? Atau gantian, kita tukar aku jadi penontonnya, kalian taruh triggernya gitu. Nggak apa-apa sih. Aku happy. Aku juga bosan kok kalau ngebahasin orang lama terus gitu ya. Tapi ya energi kalian di sini yang memberikan itu. Makanya aku kadang-kadang nggak mau ngomong nih orang lama atau orang baru, biarkan kalian yang menerka sendiri. Oke?
Dan di sini aku melihat untuk hubungannya adalah hubungan yang sebetulnya sudah berjalan dengan baik, hanya di sini kalian memang orangnya kayak tidak bisa atau belum mendapatkan insight lain selain satu sama lain. Dalam arti aku bisa melihat ada energi yang sangat stuck dan jatuh cinta di sini. Dan kalian bersurat-suratan kok, ibaratnya kayak email, WhatsApp ya, dengan sosial media dan lain-lain, dan ini berjalan dengan baik sekarang. Cuman memang belum bisa memenuhi hasrat kalian. Dia juga tidak bisa memenuhi hasratnya kepada kamu. Karena di sini ada coffin, ada sesuatu yang mungkin berkendala atau terkendala. Jadi makanya dia bilang, sebenarnya aku tuh kayak sayang sama kamu, aku suka sama kamu, aku ingin hubungan kita ini berlanjut, masih ada komunikasi, tetapi memang aku tidak bisa mungkin datang ya, mungkin memberikan apa yang kamu mau, atau sering-sering ketemu sama kamu. Di sini aku melihat dia tuh pengen ya hubungan kalian itu ringan. Jadi kalau misalnya chatting pun ya yang penting ada kabar. Kalau dia nanyain kabar kamu ya udah cukup, nggak usah terlalu dijejelin pertanyaan-pertanyaan yang kamu udah makan, kamu ini, kamu itu, jadinya makin dalam gitu loh ya. Pengen ada komunikasi yang sebetulnya baik-baik saja dengan tidak menyinggung masalah pribadi, dengan masalah rumah tangga dia, masalah segala sesuatu yang sensitif. Jadi dia pengen ada obrolan yang ringan sama kamu. Karena di sini sebetulnya apapun yang kamu tanyakan itu tidak merubah namanya keputusan dia untuk melangkah gitu loh. Dia juga di sini sedang memikirkan masalahnya sendiri. Jadi jangan ditambah-tambahi dengan pertanyaan-pertanyaan atau pembicaraan-pembicaraan yang menuju ke arah sana. Karena dia sendiri ini belum mau namanya memberikan satu kepastian bakal kapan gitu loh. Mungkin kalau kepastian sih pasti dikasih, cuman bakal kapannya dia memberikan kepastian ini sama kamu itu masih menunggu jalannya. Jadi jangan dipaksakan dan jangan ditanyakan berulang-ulang mengenai itu. Lalu kita lihat lagi bagaimana pesan yang masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dari seseorang. Ada kartu Scissor, ada kartu Rider, ada kartu Park. Seketika akan ada sebuah pertemuan. Ya, di sini dia tetap akan memegang sebuah janji, memegang sebuah komitmen, di mana dia sudah pernah berjanji sama kamu bahwa akan setia sama kamu dan sudah berjanji secara pribadi untuk bertemu sama kamu. Dan itu sepertinya sih tidak akan lama lagi, ya. Dia tetap akan ada tujuannya menuju kamu, tapi sekarang kalian masih ada di sini. Jadi kalian mungkin ada yang posisinya itu beda negara, beda tempat ya, terus dia belum selesai dengan masa lalunya, terus dia masih mengurusi hal-hal yang seputaran dengan keluarganya, family, rumah dan lain-lain. Maka itu yang membuat dia stres. Saat ini dia stres, tapi dia punya janji sama kamu bahwa kamu itu sudah menjadi pilihanku. Kamu itu sudah menjadi sesuatu yang memang aku mau di sini. Jadi jangan pertanyakan hal-hal yang sebetulnya merusak hubungan kita, ya. Kamu di sini kayak jangan sekali-kali mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Karena itu pasti akan mempengaruhi namanya situasi dan kondisi. Kalau kita bicara masalah mimpi, berarti ada love notes ya, ada pesan cinta mungkin yang dia akan berikan kepada kamu. Maaf ya kalau misalnya bahasa Jawanya di sini aku kayak tulisannya nggak jelas guys. Ini limited edition, udah nggak dibuka lah, nggak dijual lagi kartunya. Sebenarnya kita ini punya banyak banget karya-karya yang baik loh dari dalam negeri, cuman tidak dimanfaatkan karena ya tidak konsisten dalam berproduksi ya. Modalnya juga banyak ya ngeluarin kartu.
Dia minta sama kamu, pesannya adalah stop untuk membandingkan. Ya, kalau kita bicara stop untuk membandingkan, intinya aku akan bercerita sedikit di sini. Jangan pernah bandingkan dia dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan kamu dengan pasangan resminya. Jangan pernah bandingkan posisi kamu dengan pasangan resminya, atau pacarnya, atau tunangannya. Kamu adalah kamu. Kamu dinilai dengan dia adalah seseorang yang berbeda. Lepas dari itu semua, dia tidak pernah komparasi kamu. Kamu punya kelebihan sendiri yang orang lain itu lihat, ya kan? Jadi jangan disama-samakan, atau jangan pernah mau menyetarakan diri kamu dengan orang lain, atau dengan ya pasangan dia lah, dengan siapa kalau dia nggak single. Oke, kalau misalnya dia masih single di sini, jangan pernah tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia tidak melihat pembanding yang lain. Jangan bandingkan dia dengan masa lalunya juga. Oke? Jangan bandingkan dia juga dengan mantan kamu. Itu nggak bagus. Ya. Berikan rasa cinta yang tulus dengan berupa apa? Jangan berupa tekanan-tekanan aja, tapi berikankah hadiah-hadiah kecil, gift ya, atau apapun yang dia suka, misalnya voucher Mobile Legends kayak apa gitu ya. Sesekali berikanlah perhatian, gojekin atau grabfoodin dia, it's okay. Sekali-kali kita tuh harus kayak nurunin gengsi untuk memberikan bahwa kita nih care. Kalau kamu lihat misalnya sepatunya udah rusak, yuk ajak dia ke mall, coba dia beliin sepatu. Satu kali aja, nggak usah sering-sering. Handphone merek Nokia, beliin dia Android, beliin dia iPhone. Contoh kayak gitu. Atau kamu di sini share gift-nya bukan dengan harta, tapi lebih seperti kayak kamu mengenal lingkungannya. Mungkin kamu nggak suka dia ini adalah anak nongkrong, tapi mulai sekarang bukalah diri kamu, kenalin lah, ikut nongkrong sama dia. Biar dia kenalan saat kamu dikenalin sama teman-temannya, supaya nggak rikuh. Kalau ada apa-apa kamu bisa tanya. Even gue nggak percaya ya sama namanya kalau cowok nongkrong itu bakal membocorkan semua rahasia. Itu brotherhood bro, itu nggak mungkin. Jadi jangan berharap banyak lah kamu dapat informasi. Tujuannya adalah menerima, bukan mengorek informasi. Pelan-pelan saja. Kenapa? Karena dengan pelan-pelan saja, apa yang kamu inginkan itu pasti akan kayak ada urutannya gitu loh. Kalau kamu mau geradak, aku pengen nikah sama kamu, aku pengen kamu ceraikan pasangan kamu, aku pengen kamu milih aku, nggak pengen dia. Nggak usah kayak gitu. Karena kenapa? Kamu nggak percaya diri dong. Kamu tuh punya magnet. Kamu tuh lebih. Orang lain tuh melihat kamu. Misalnya, kamu ngelihat pasangan dia tuh cantik, terus ganteng, atau kamu melihat pasangan dia tuh terawat, kayak artis ya. Pokoknya, dari kuku sampai kulit ujung ini, terus terpelajar. Everything. Iya, dia buat masa depan gitu loh. Tetapi di sini mungkin ada hal-hal kecil yang mungkin pasangannya juga tidak aware. Misalnya seperti itu. Atau kamu di sini percaya diri aja dengan kamu tuh membangun sebuah mental yang sehat, pikiran yang baik. Semesta itu akan terus memberikan kelimpahan. Yang namanya cantik, ganteng itu sementara, teman-teman. Sementara, body bagus, kalau udah tua keriput, beleot, bisa gendut ya kan? Yang gendut bisa kurus, itu bisa sementara semuanya. Jadi kamu di sini tuh santai saja. Dia nggak ngabarin kamu juga santai. Kenapa? Kamu punya potensi. Kalau toh dia nyakitin kamu masih bisa dapet yang lain kok. Jadi slow down. Nggak usah panik. Kecuali kalau kamu korupsi, membunuh orang atau gimana, itu baru. Ya, tapi di sini slow down-nya ini kamu lebih kayak menerima, serahkan semua sama semesta. Aku punya perasaan pasanganku nih selingkuh, pasanganku nih begini, pasanganku begitu. Santai teman, santai. Dengan kamu slow down, dengan kamu tenang, kamu antara pikiran, jiwa, cakra semua terbuka. Kamu nggak dapat dia, kamu bisa dapat yang lain. Sampai marah ini tangan kiriku, lempar semua. Senang aku pembacaan yang seperti ini. Jadi pembacaan yang memang benar-benar tidak hanya cinta ya. Ya aku berterima kasih lah dengan para subscriber setiaku.
ya. A new day, ya. Ingat, setiap hari, setiap kamu bangun tidur buka mata, itu adalah hari baru. Jangan pernah memikirkan apapun selain tunggakan pay letter kamu, selain membayar uang sekolah. Jangan pikirkan hal-hal cinta yang masa lalu gak penting-penting. Problem kamu dengan pacar, kalau misalnya pacar kamu misalnya ngomong, aku pengen break sama kamu, aku gak mau sama kamu, aku ini itu. Ya udah, every day is a new day. Kita gak pernah tahu besok. Mungkin kemarin dia emosi, sekarang gak emosi. Sesimpel itu hidup. Kamila kalau ngomong kok enak ya, memang harusnya enak ngomong. Hidup itu enak ngomong. Coba kamu kalau ngomong enak, kalau bisa enak dijalanin. Yang susah kan penerapannya. Kalau ngomong enak, dan di sini aku ngomong. Yang jalanin kalian, ya. Tapi kalau aku sendiri teman-teman, ketika aku berbicara bahwa aku menerapkan prinsip ini, iya. Aku sekarang sudah tidak berpikir masalahku, apakah aku sukses dengan yang apa aku kerjakan di masa lalu, apakah orang anggap aku loser, I don't even care. Itulah membuat energi kita diterima sama semesta. Ternyata semesta tuh memiliki kunci. Kuncinya apa? Dengan kita tuh berpasrah, berserah, dan beribadah. Semesta ini sejagat raya tuh luas sekali. Belum planet, belum bintang, belum langitnya, ya kan? Kalau kamu punya Tuhan, kalau kamu punya Allah ya, doa sama Dia, ya, dan semesta itu juga mendengar. Bukan hanya Allah yang mendengar doa kamu, tapi semesta juga ikut bekerja. Keajaiban itu ada, ya. Jadi terapkan dalam diri kamu. Ini adalah pesan, ini adalah signal bahwa setiap hari itu adalah hari baru. Sesimpel itu. Gak usah bangun nangis. Gak ada itu. Aku aja sekarang udah gak pernah nangis sejak my lovely mommy meninggal 2019. Aku udah gak bisa nangis lagi. Mungkin aku akan ketemu perasaan sedih, perasaan nangis. Ya mungkin kalau cuman kayak air mengairi, membasahi mata, iya, tapi nggak sampai netes gitu, nggak bisa nangis. Karena aku udah berpikir bahwa realistis sih, orang pergi datang ya, itu realistis. Kalian harus begitu. Kalau bisa sih, ya walaupun sih 3 tahun, 4 tahun ya, ngejalaninnya. Tapi it works on me, aku rasa sih bisa works on you. Di sini, percayalah, dengan kamu menyerahkan semuanya sama semesta, berserah pasrah pada Tuhan, pencipta kita, segala sesuatunya itu akan berjalan, dan kamu tuh masih punya banyak kesempatan untuk ngedapetin hadiah-hadiah dan berkah tersebut, ya. Karena ada sesuatu yang akan berubah di sini. Something bigger is on the way. Yang kamu sadari, kita nggak pernah tahu besok, akhir tahun, bulan depan, kamu tiba-tiba dapat jackpot apa. Kembali lagi, terapkan untuk tidak membandingkan. Berikanlah compassion atau cinta. Ya, kalau kamu sayang sama seseorang, berikan dia hadiah-hadiah yang bagus. Gak usah sering, tapi sesuatu yang memang menyentuh perasaan, yang dia biasa simpan dan dia bisa ingat. Santai saja. Pikirkan bahwa hari yang baru adalah hari ketika kamu bangun tidur. Yang kemarin udah coba, gak usah diingat lagi. Kecuali tunggakan yang belum diselesaikan ya. Sisanya gak usah dipikirin. Dan terakhir di sini, pesan untuk kamu yang masuk ke dalam alam bawah sadar kamu gak perlu khawatir. Semesta bilang akan ada sesuatu yang datang, sesuatu yang akan merubah hidup kamu. Oke, teman-teman. Di sini aku lihat ada progres yang baik, dan aku juga ngelihatnya di sini kamu orangnya makin ulet ya dalam mengembangkan bisnis, usaha atau apapun itu. Di sini aku melihat ada
sesuatu yang lahir lagi, ya, sesuatu yang lahir, yang rilis, dan ini akan membawa sebuah hasil yang baik. Aku ngelihatnya nanti akan ada, kamu akan jadi orang yang baru, dan aku ngelihat sih di sini akan berkelimpahan ya teman-teman. Tanamkan prinsip hari yang baru adalah hari ketika aku membuka mata dikala aku habis tidur. Itu kamu tanamin, regulasikan ke diri kamu sendiri. Ya, jangan pernah mengajarkan apa-apa ke orang lain sebelum kamu menerapkan diri sendiri. Coba deh prinsip ini. Yang kemarin gak usah kamu pikirin, kecuali tunggakan. Udah, ya. Di sini slow down, ya. Karena kenapa? Kalau kamu namanya mengejar cinta, ya, ketika seseorang itu memang sayang sama kamu, dia pasti akan tidak ingin kamu pergi. Dan di sini aku melihat dengan kamu lebih santai, dia akan lebih banyak memberikan informasi kepada kamu dan dia akan sering hubungin kamu. Jadi kamu santai aja kalau untuk masalah cinta ya ke orang ini. Dia bilang share your gift ya, dan di sini ada kartu ship ya. Ibaratnya kalian di sini itu sebenarnya punya ikatan past life. Jadi gini loh, mengapresiasi seseorang, kadang kita ketemu perjalanannya itu nggak mudah, ya kan? Dan aku juga melihat di sini kamu bisa kok menciptakan satu pengalaman baru dengan orang ini. Dan orang ini tuh pengen ada sesuatu yang baru dari kamu. Nggak cuman bicara masalah membanding-bandingkan, kepo, dan lain-lain. Berikanlah dia perhatian karena itu yang dia tunggu. Ya, yang selama ini dia mau adalah kamu memberikan sesuatu kepada dia. Apakah hadiah kecil atau apa? Di sini ada kartu stop comparing ya. Mulai ada gambar hati di sini. Bicarakan mengenai tujuan kamu, keinginan kamu, kesenangan kamu, dan perlakukan diri kamu dengan gentle. Self love. Dengan apa ya? Dengan kamu tahu nih kapasitas kamu tuh seberapa. Jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain. Kalau kamu ngaca, aku gendut, dia kurus. Mungkin dia lebih milih yang kurus daripada yang gendut. Jangan punya pikiran gitu. Banyak kok orang-orang yang gendut yang sukses. Tahu penyanyi Lizzo kan? Itu Lizzo juga gendut tapi sukses. Meghan Trainor juga aku bilang gak kurus ya, bongsor begitu sukses. Maksudnya bukan punya body ideal yang kayak body sinar gitar gitu loh. Gak kayak gitu. Kita akan lihat lagi pesan untukmu yang masuk ke dalam alam bawah sadar. Kita lihat di sini adalah law of attraction. Dia bilang kita ini punya ikatan itu ya. Jadi kalau untuk mengikat seseorang, jangan attract seseorang yang kamu mau, tetapi kamu itu memang punya magnet aja di sini. Attract dirimu sendiri dulu, buat dirimu menarik. Terus di sini bersamaku, rilislah semua trauma. Kamu nggak perlu capek-capek untuk mencari perhatianku karena aku sudah suka sama kamu dari dalam, dan aku merasa kita berdua kalau bertemu tuh kita nih bagaikan penyembuh satu sama lain. Dan yang ketiga di sini, ya, jika kalian punya memori-memori yang buruk, segera move on. Jika kamu bilang, kok ini pesan dari alam bawah sadar dia, ya mungkin dia adalah seseorang yang tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kamu. Kalau dia nyuruh kamu move on, berarti move on dari dia. Karena dia menyadari bahwa dia nggak bisa menepati janji, mungkin seperti itu. Ya, kalau kamu berdealing dengan masa lalu, ya seperti itu. Kalau misalnya kamu tidak berdealing dengan siapapun, bisa aja ini doa dari mantan kamu. Yang terakhir di sini, maafkan diri kamu dulu dan mengerti, serta memahami dan menerima. Itulah pesan dari seseorang yang masuk ke alam bawah sadar kamu. Sekarang kita mulai akan cek dia iki sopo toh. Sopo iki jenenge? Wah.
Kita akan lihat ya di sini, siapakah dia. Dia adalah seseorang yang sangat menarik di depan kamu, bisa berkata-kata yang membuat kamu terpesona. Dia orangnya sangat mempesona. Kalau aku bilang Prince Charming ya. Kalau aku bilang Prince Charming itu berarti ya kalau secara fisik dia menarik teman-teman. Tapi nggak tahu ya, selera kamu tuh kan preferensi kamu tuh kan beda-beda ya. Mungkin kamu nggak suka sama dia, tapi kamu rasa dia ini punya daya tarik apa gitu, seakan-akan kayak magic. Tapi bukan magic sebetulnya, ya kan? Dan kalau aku ngelihat di sini, kita melihat dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan untuk memanifestasi kamu. Agak sedikit trickery dan orangnya tuh agak ngebingungin. Di sini ada kartu 5 Pentacles. Bisa jadi orang ini sedang dalam masa yang sulit ya, ingin mencoba untuk beradaptasi, bisa ada masalah finansial, dan mungkin ini sedang ambruk kondisinya. Saya nggak tahu nih orang baru atau orang lama ya. Saya nggak bahas itu. Ada kartu Knight of Pentacles. Di sini kalau kita bicara Knight of Pentacles berarti adalah orang yang sebetulnya itu tidak ingkar janji ya. Karena dia itu seperti kayak tinggal menunggu apa ya, menunggu satu kesempatan supaya usahanya itu membuahkan hasil. Aku melihat di sini ada seseorang yang bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan, bisa dalam masalah cinta, keuangan, atau apa-apa. Kalau misalnya dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena kondisi dia sedang di sini. Seseorang yang mungkin sangat banyak memendam perasaan dan tidak diungkapkan kepada kamu. Ya. Karena apa ya? Karena ini. Banyaknya rintangan, hambatan, lagi jatuh kondisinya. Kita punya kartu Queen of Wands dan punya kartu Seven of Cups. Sebetulnya dia sudah tahu kok yang dia mau. Seseorang di sini itu mungkin bisa sayang dengan ibunya ya, atau dia adalah seseorang yang memiliki jiwa welas asih yang tinggi. Dan di sini dia tuh punya banyak rencana. Jadi ya kalau aku bilang prioritas dia tuh adalah rencananya. Gitu teman-teman. Apakah ini orang baru atau orang lama? Aku tidak akan bilang sekarang, ya. Aku tidak akan bilang sekarang. Tapi di sini aku harap kamu bisa memahami yang aku maksudkan. Dia ini sebetulnya adalah orang yang benar-benar serius ya dalam bersikap. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia ini punya pesona yang sangat tinggi. Dia juga mengagumi kamu, aku lihatnya. Tetapi memang kalau untuk pikiran romantis dia nggak punya teman-teman. Dia punyanya itu bagaimana cara mendapatkan semua keinginan-keinginannya. Ibaratnya dia nih kayak orang yang pengen ini, pengen itu. Masih belum fokus ya. Belum fokus. Masih banyak mau. Itu ciri-cirinya. Dan kita akan lihat untuk namanya aja. O, H, Q, N, E, K, V, U, dan D. Nah, jika kamu lihat nama dia, nama panggilan, nama sayang, nama pagi, siang, malam, silakan posisikan itu di dia. Oke, jika memang tidak ada readingannya tapi dirasa resonate untuk kamu, jangan lupa untuk selalu di like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, semoga kalian suka.
Selamat istirahat, see you and I love you and dadah.